Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa Indonesia memiliki ragam suku dan bahasa serta karakter yang berbeda tiap wilayah tempat tinggal penduduknya. Kalian penasaran gak sih, kok bisa hal tersebut bisa terjadi? Dan sebenarnya, siapa sih orang yang pertama kali memasuki wilayah Indonesia? Nah, ini merupakan peta persebaran Homo sapiens. Seperti yang sudah kita ketahui di materi sebelumnya, bahwa pernah ditemukan beberapa fosil manusia purba di wilayah Indonesia, seperti Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Nah, ini merupakan peta persebaran Homo sapiens, Homo neanderthalensis, dan Homo erectus. Nah, yang berwarna merah ini merupakan peta persebaran Homo sapiens yang menunjukkan bahwa Homo sapiens bermigrasi hampir ke seluruh wilayah di permukaan bumi. Nah, Homo sapiens di dunia ini terbagi menjadi beberapa subspesies atau yang biasa kita sebut sebagai ras yang ada di dunia. Ras tersebut adalah Mongoloid yang memiliki ciri-ciri berkulit kuning, tinggi badan cukup, hidung menonjol atau hidung tidak terlalu pesek dan tidak terlalu mancung, dan banyak bermukim di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Kemudian ada ras Kaukasoid. Ras ini memiliki ciri-ciri berkulit putih, tinggi hidung mancung, dan memiliki tubuh yang tinggi. Banyak terdapat di Eropa dan sebagian Timur Tengah. Dan ras Negroid. Ras ini memiliki ciri-ciri berkulit gelap, bibir tebal, rambut keriting, dan banyak bermukim di wilayah Afrika, Australia, dan Iran. Kalian mungkin pernah berpikir, mengapa sih masyarakat Australia justru mirip dengan ras Kaukasoid? Nah, sebenarnya mereka itu merupakan imigran dari Eropa. Karena suku asli Australia itu adalah suku aborigin yang memiliki kemiripan fisik dengan masyarakat yang berada di Pulau Papua. Nah, kalian tentu penasaran kan tentang siapa orang yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia dan siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut memiliki beberapa perspektif atau sudut pandang dari berbagai ahli yang memunculkan teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori tersebut yaitu teori Nusantara. Teori ini menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Boris Karloff, dan Jesse Crawford. Teori Nusantara menekankan bahwa masyarakat Kepulauan Indonesia telah memiliki kebudayaan yang tinggi didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Hal tersebut karena ditemukan beberapa fosil manusia purba di wilayah Indonesia seperti di Pulau Jawa yang terletak di Sangiran dan Trinil, beserta ditemukannya beberapa kebudayaan peninggalan manusia. Teori Out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Teori ini menyatakan asal-usul manusia di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh Max Ingman. Nah, manusia dari Afrika tersebut kemudian melakukan migrasi ke wilayah di luar Afrika. Jalur yang ditempuh ada dua, mengarah ke lembah Sungai Nil, melintas semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant. Dan yang kedua, melewati Laut Merah. Setelah memasuki Persia, ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah, dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, kemudian ke Indonesia. Nah, perpindahan penduduk atau perpindahan masyarakat serta makhluk hidup dari Afrika ke wilayah-wilayah di penjuru dunia dikarenakan belum bergesernya
lempeng tektonik Eurasia, sehingga pada saat itu pulau-pulau di dunia masih bersatu, sehingga memudahkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bermigrasi ke berbagai daerah tanpa menyeberangi lautan. Dan yang paling terkenal ada teori Yunan. Teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa manusia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok. Mereka sempat tinggal lama di daerah Asia Tenggara, terutama Vietnam. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hackern yang menyebutkan bahwa penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan yang ditemukan di Asia Tengah. Bahasa Melayu berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang berada di Kamboja yang masuk melalui Sungai Mekong. Nah, ini merupakan peta persebaran masyarakat dari wilayah Yunan ke Nusantara. Sedangkan dalam buku Nusantara karya Bernard H.M. Fleck, Sarasin Bersaudara menjelaskan bahwa populasi asli Kepulauan Indonesia adalah suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Dan ras ini mendiami seluruh Asia bagian Tenggara. Sarasin Bersaudara menyebut keturunan ras asli itu adalah orang Veda. Termasuk dalam suku ini adalah suku Hyeng dari Kamboja, suku Miao-se dan Yansen dari Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Sedangkan di Indonesia, terdapat suku-suku di pedalaman Sumatera seperti suku Kubu, Lubu, dan Mamak, serta Toala di Sulawesi. Perkembangan migrasi ras ke Indonesia terjadi beberapa tahap. Migrasi pertama adalah ras Negroid, migrasi kedua, ras Swedoid, migrasi ketiga, ras Proto-Melayu, dan migrasi keempat, ras Deutero-Melayu. Nah, kita akan membahas ras-ras yang pertama hingga yang terakhir memasuki wilayah Indonesia, atau yang biasa kita sebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah ras Melanosoid. Di sebelah kanan ini adalah gambar dari suku Asmat yang berada di Papua. Suku Asmat ini merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjadi keturunan bangsa Papua Melanosoid. Bangsa ini diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pibel dan kapak pendek yang ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hobin, atau para arkeolog menyatakan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid terpengaruh kebudayaan Bakson Hobin. Ciri-ciri dari kehidupan Melanosoid ini termasuk ke dalam rumpun Vedoid Australoid. Ciri fisiknya memiliki kulit hitam, berbadan kekar, rambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung. Kebudayaannya digolongkan pada kebudayaan Mesolitikum. Budaya hidupnya semi-nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan. Mengenal teknologi baru seperti teknik pembuatan api dengan menggesekkan ranting pohon atau batu. Dan mereka juga sudah mengenal sistem perladangan. Daerah persebaran dari ras Melanosoid ini terdapat di pedalaman Filipina serta orang-orang Papua Melanosoid di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Ras Negroid dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedid. Sebutan Negrito itu diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu orang yang memiliki kulit hitam, sangat mirip dengan jenis-jenis Negro. Wedid terdiri dari orang-orang dengan kepala mescocepal dan letak mata yang dalam sehingga terlihat seperti berang, serta berkulit coklat tua dengan tinggi rata-rata untuk laki-laki 155 cm. Nah, ini merupakan gambar dari orang Negroid dan Wedid. Persebaran orang-orang Wedid di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi,
di Sulawesi, dan Tokea dan Tomuna. Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, sebuah wilayah lembah Sungai Yangtze yang terletak di Tiongkok bagian selatan. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melanesia. Proses migrasi bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bencana alam berupa banjir akibat meluapnya Sungai Yangtze, dan sungai-sungai lainnya di wilayah Tiongkok bagian selatan. Desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah, serta peperangan antar suku. Mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Nah, ini merupakan peta persebaran ras Proto-Melayu dari daerah Yunan. Selain Proto-Melayu, di sini juga ada peta persebaran dari ras Deutero-Melayu. Nah, Proto-Melayu sendiri membawa budaya yang sudah cukup tinggi dibandingkan dengan ras-ras sebelumnya, di mana Proto-Melayu ini mulai muncul pada masa Neolitik pertama di Indonesia. Ciri-ciri dari ras Proto-Melayu ini memiliki kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung yang sedang. Nah, kebudayaannya termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Suku-suku di Indonesia yang termasuk ras Proto-Melayu diantaranya ada suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi, suku Alas di Aceh, suku Batak di Sumatera Utara, suku Sasak di Lombok, dan suku Nias di pantai barat Sumatera. Nah, selanjutnya ras Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina bagian utara. Menurut penelitian, Deutero-Melayu merupakan percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Mereka sendiri membawa kehidupan baru yang berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai kebudayaan Dongson yang berasal dari Vietnam. Nah, ciri-ciri dari bangsa Deutero-Melayu ini memiliki tinggi badan 135-180 cm, memiliki berat badan 30 hingga 75 kg, warna kulitnya kuning langsat dan coklat hitam, warna rambut antara coklat dan hitam, bentuk rambut antara lurus dan keriting, ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan mayoritas orang Indonesia pada saat ini. Bangsa ini memiliki kebudayaan lebih maju daripada Proto-Melayu. Dilihat dari kemampuan membuat benda-benda dari logam seperti kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Nah, seperti tadi sudah disebutkan merupakan kebudayaan Dongson. Nah, orang-orang Deutero-Melayu di Indonesia diantaranya ada orang Minangkabau dari Sumatera, orang Sunda dari Pulau Jawa, suku Jawa, suku Bugis dari Sulawesi, dan suku Bali dari Bali. Nah, migrasi penduduk atau bangsa dari luar Indonesia ke Indonesia ini ternyata sudah terjadi beribu-ribu tahun lamanya. Nah, hal tersebut menyebabkan atau menjadikan adanya interaksi antara bangsa-bangsa sehingga munculnya kebudayaan-kebudayaan baru yang biasa kita sebut sebagai akulturasi. Kita sebagai masyarakat yang hidup pada masa ini hendaknya melestarikan dan menjaga kebudayaan tersebut. Karena dengan menjaga kebudayaan tersebut akan mempertahankan jati diri dan identitas bangsa. Nah, begitulah materi mengenai asal-usul nenek moyang serta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Diharapkan kalian bisa mengerti dan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.